Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Di episode yang ke-71 ini, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai Alkitab, tepatnya di kitab Keluaran pasal ke-27. Sebelum kami membacakan ayat demi ayatnya, silakan Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian dapat menyiapkan segala sesuatunya agar nyaman dalam mengikuti tayangan ini. Kami mulai dari ayat ke-1. Mengenai mezbah korban bakaran. Ayat ke-1. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Di pasal ke-27 ini keseluruhannya terdiri dari 21 ayat. Dan di ayat pertama ini oleh LAI diberi subjudul mengenai mezbah korban bakaran. Dari ayat 1 hingga ketiga ini, Yahweh sebagai Tuhan Allahnya bangsa Israel memberikan aturan lagi kepada bangsa Israel melalui Musa mengenai mezbah korban bakaran. Ini satu bentuk meja di mana digunakan nantinya untuk korban bakaran persembahan kepada Yahweh. Biasanya korban bakaran ini bisa dari lembu sapi atau dari domba, kambing, dan juga dari burung. Ini dibakar di atas meja yang disebut mezbah ini. Oleh Yahweh diharuskan membuat mezbah ini dari kayu penaga. Ini untuk siku-siku dari mezbah tersebut. Ini ada ukuran yang sudah ditetapkan, yakni bentuknya 4 persegi, masing-masing 5 hasta dengan tinggi 3 hasta, jadi sekitar 2,5 meter bentuknya persegi, dan kemudian tingginya 1,5 meter. Dan ada tanduk-tanduk di bagian sisi ujung-ujung dari mezbah tersebut, dan harus disalut dari tembaga. Jika sebelumnya kita melihat bahwa untuk pembuatan tabut perjanjian semuanya disalut dengan emas, kemudian ada juga yang disalut dengan perak, maka di sini kita melihat kesemuanya disalut dengan tembaga. Begitu juga dengan kuali-kuali untuk menaruh abu, karena setelah ada pembakaran pasti ada arang, ada abu di situ, menjadi sisa dari pembakaran. Kemudian ada juga bokor-bokor penyiraman dan ada garpu-garpu untuk perbaraan. Ini semuanya dari tembaga. Sama, masih tetap persoalannya seperti di episode yang terdahulu. Bagaimana orang Israel ini mampu membuat perkakas yang demikian rumitnya ini ketika mereka masih berada di gurun pasir. Ini satu persoalan yang tidak pernah sama sekali disentuh oleh teolog-teolog manapun. Ini sangat mengherankan dan tidak masuk akal sama sekali. Oh no! Dan menjadi pertanyaan sampai sekarang. Karena begitu sulitnya untuk menjawab pertanyaan ini, makanya para teolog menghindari untuk mengupas cerita ini sedemikian detailnya.
hanya di channel inilah Anda akan menemukan penjelasan-penjelasannya, walaupun mungkin penjelasan dari channel ini pun tidak memuaskan Anda. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat keempat. Ayat keempat, haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Di ayat keempat dan kelima ini, kita diberi informasi bahwa orang Israel harus membuat kisi-kisi dari jala-jala tembaga. Jadi tembaganya ini dibentuk menjadi jala. Mungkin digunakan untuk tempat pembakaran tersebut. Karena jika mezbah ini beralaskan dari kayu penaga, maka ketika ada pembakaran, maka kayunya akan habis ikut terbakar. Tetapi di sini kita diberi informasi bahwa pembuatan mezbah ini menggunakan kisi-kisi dari jala-jala tembaga. Jadi ini bentuknya untuk pemanggangan. Jika kita melihat zaman sekarang, ada bentuk pemanggangan yang memang berupa jala-jala yang digunakan untuk menaruh daging di atas jala-jala tersebut. Kemungkinan besar ini diinspirasi oleh cerita Alkitab ini. Dan pada jala-jala tersebut, di keempat ujungnya ada gelang tembaga. Dan jala-jala ini dipasang dari sebelah bawah hingga sampai setengah tinggi mezbah tersebut. Jadi kurang lebih 75 cm. Ini yang agak mengherankan, kenapa jala tersebut ditaruh di sebelah bawah. Apakah pembakarannya ada di bawah? Ya, ini mengherankan juga, atau memang penerjemahannya yang kurang tepat. Menurut saya di sebelah atas pun pastinya ada jala-jala tersebut, karena digunakan untuk tempat daging yang akan dibakar. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat ke-6. Ayat ke-6, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Dari ayat ke-6 hingga ayat ke-8 ini, Musa diperintahkan untuk membuat kayu pengusung untuk mezbah tersebut. Dan kayu pengusungnya harus dari kayu penaga. Sama persis seperti perintah sebelumnya. Semuanya dari kayu penaga. Untuk mezbah ini diharuskan disalut dengan tembaga. Dan kayu pengusungnya harus dimasukkan ke dalam gelang-gelang tadi yang ada di jala-jala tersebut. Dan harus ada pada waktu mezbah itu diangkut. Ya, kesemuanya ini demikian detail dan harus diikuti oleh bangsa Israel sebagaimana perintah Yahweh kepada Musa. Di ayat ke-8-nya kita lihat bahwa mezbah itu harus dibuat berongga dan dari papan. Nah, ini kemungkinan nanti digunakan untuk sebagai hasil dari pembakaran, di mana ada abu yang terjatuh, makanya tadi dibuat ada bokor-bokornya untuk menerima abu dari jala-jala di sebelah atasnya. Dan kita lihat di kalimat terakhirnya itu, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu. Di sini Yahweh memberikan perintah kepada Musa ketika Musa disuruh naik ke Gunung Sinai. Dan kesemuanya ini aturannya begitu detail, begitu banyak, begitu panjang, ditunjukkan kepada Musa untuk ditaati dan dilakukan. Dan di sini dikatakan, seperti yang ditunjukkan, bagaimana penunjukan kepada Musa ini, bentuk mezbah, bentuk kandil, bentuk tabut perjanjian, bentuk kemah suci. Ini semua ditunjukkan Yahweh kepada Musa.
아, 진짜. 아, 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 미치겠네. 아, 진짜. Ini tergantung dari persepsi kita masing-masing. Kita mau berhalusinasi seperti apa? Silahkan. Karena kata-kata seperti yang ditunjukkan kepadamu, ini berarti ada satu contoh. Apakah Yahweh menunjukkan sebuah gambar, potret untuk zaman sekarang? Ataukah dengan teknologi yang lebih canggih? Jika sekarang kita mengenal adanya hologram, satu bentuk 3 dimensi yang bisa kita lihat, ya kembali kepada persepsi kita masing-masing. Ingin menjabarkan ini seperti apa? Karena kata ditunjukkan kepadamu ini terjadi beribu-ribu tahun, di mana pada saat itu tidak ada teknologi yang mumpuni seperti sekarang. Oh no! Sehingga kata-kata ini kemudian dipersepsikan menjadi bermacam-macam. Bahkan untuk zaman di tahun 2022 ini sudah sangat semarak sekali bahwa adanya kedatangan alien dengan teknologi yang jauh di atas teknologi kita saat ini. Dan dikatakan juga bahwa alien-alien makhluk luar angkasa itu telah ada sejak zaman dahulu. Apakah mungkin bahwa Yahweh ini tidak lebih dari sosok-sosok alien tersebut yang telah memiliki teknologi yang demikian canggih sehingga ditampilkan kepada Musa dalam bentuk hologram, sehingga ditampilkan agar Musa mengerti bagaimana membuat kemah suci, membuat mezbah untuk korban bakaran dan lain sebagainya. Ya, ini kembali menjadi perenungan dengan nalar kita yang waras. Tapi jika kita melihat bahwa teknologi pada saat itu belum ada, maka apakah yang ditunjukkan Yahweh kepada Musa di atas gunung? Ya, ini Anda bisa berdiskusi dengan teman-teman Anda dan menanyakan kepada gembala gereja Anda. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-9. Mengenai pelataran, ayat ke-9. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci, untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Di ayat ke-9 ini, oleh LAI diberi subjudul mengenai pelataran. Ada aturan yang ditetapkan oleh Yahweh untuk membuat pelataran kemah suci. Ini dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya dengan panjang 100 hasta. Ini kurang lebih 50 meter. Jadi panjang pelatarannya ini 50 meter dan harus dari lenan halus yang dipintal benangnya. Masih tetap sama pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bagaimana orang Israel bisa membuat lenan halus sementara mereka ada di padang pasir? Ini sesuatu yang tidak masuk nalar. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Ayat ke-10. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya, harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Di ayat ke-10 dan ke-11 ini masih melanjutkan mengenai pembuatan pelataran. Ada tiang-tiang yang digunakan untuk penyangga dari layar untuk pelataran tersebut. Harus ada 20 tiang dan alasnya itu dari tembaga. Ada kaitan yang harus sambung menyambung dari tiang satu dengan tiang lain, ini dari perak. Kalau di sebelah selatan itu panjangnya 100 hasta, begitu juga untuk sebelah utara. Sama persis yang dilakukan bangsa Israel untuk membuat pelataran tersebut.
ada layarnya dari kain lenan halus. Anda bayangkan saja jika 100 hasta itu 50 meter, berarti utara dan selatan 50-50, ada 100 meter dari kain lenan halus yang harus dibuat oleh bangsa Israel. Hanya untuk pelataran ini. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Masih tetap menyambung seperti episode terdahulu. Tinggal Anda beri tambahan kata luar biasa itu dengan kata apa? Luar biasa hebatnya atau luar biasa bohongnya? Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-12. Ayat ke-12. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta, dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu, dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Di ayat ke-12 hingga ayat ke-17 ini, pelataran yang dimaksudkan oleh Yahweh itu mempunyai lebar 50 hasta. Dan ini juga dibuat layar dari kain lenan halus tersebut. Jadi kurang lebih 50 hasta sama dengan 25 meter. Tetapi untuk bagian depan, yakni di sebelah timur, karena untuk bagian depan ada gerbang, maka layarnya hanya 15 hasta untuk sebelah sisi kiri dan sisi kanannya. Sementara gerbangnya sendiri itu terdiri dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus juga. Ini dengan lebar 20 hasta. Dan kalau untuk gerbang ini, lenan halusnya ini dipintal benangnya dengan warna-warni yang bermacam-macam. Dan juga ada tiang-tiang yang didirikan sekeliling pelataran tersebut. Demikian rinci, demikian detail, dan Anda bisa baca juga dan Anda pelajari. Begitu rumitnya pembuatan pelataran kemah suci ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-18. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Di ayat ke-18 dan ke-19 ini, merupakan pengulangan perintah yang diberikan Yahweh kepada Musa akan dilakukan oleh bangsa Israel. Diberitahukan bahwa panjang pelataran tersebut harus 100 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Harus dibuat dari lenan halus. Dan alas-alas untuk tiang-tiangnya harus dari tembaga. Semuanya untuk perlengkapan kemah suci dari tembaga. Nah, ini satu perintah yang diberikan Yahweh kepada Musa akan dilakukan di dalam pembuatan pelataran kemah suci. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-20. Mengenai minyak untuk lampu. Ayat ke-20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan.
Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Di ayat ke-20 ini oleh LAI diberi subjudul mengenai minyak untuk lampu. Ini ada perintah juga dari Yahweh kepada Musa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, bahwa mereka harus membawa minyak untuk lampu yang ada di dalam kemah suci. Minyak itu harus dari minyak zaitun tumbuk, tidak boleh lain. Bayangkan, jika untuk mendapatkan kayu penaga aja susah, padahal kayu penaga ini sangat dibutuhkan untuk pembuatan semuanya, baik perabotan, baik tabut perjanjian, dan lain-lain, semua dari kayu penaga. Sekarang mereka diharuskan lagi untuk membuat minyak zaitun tumbuk. Oh no! Minyak zaitun tumbuk ya tentunya berasal dari buah zaitun. Mereka harus mendapatkan pohon zaitun lebih dahulu di samping pohon penaga agar bisa diambil kayunya. Jika di sini mereka harus mendapatkan buah zaitun dulu untuk bisa diambil minyaknya. Ini sungguh satu pekerjaan yang benar-benar luar biasa. Tentu saja ini luar biasa sulitnya yang diminta Yahweh ini. Jika mereka tidak ada di gurun pasir, maka permintaan ini mungkin dapat dengan mudah dilakukan. Jika bangsa Israel ada di Mesir, maka permintaan ini dapat dilakukan seketika. Terlebih-lebih jika bangsa Israel jumlahnya begitu banyak. Tetapi sekarang situasi mereka, kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Mereka ada di gurun pasir, tapi permintaan Yahweh ini seakan-akan demikian konyol. Please, objektif. Demikian detailnya apa yang diperintahkan agar bisa dilakukan. Namun bahan-bahan yang diminta ini tidak tersedia. Bagaimana Anda bisa menjabarkan ini untuk bisa diterima dengan logika kita? Saya sebagai host di channel Sang Penghujat ini juga mengalami kesulitan ketika saya tahu bahwa perintah ini tidak dapat dengan mudah dilakukan. Cerita, tolong. Cerita, tolong. Dan ini kita lihat di ayat terakhir, di ayat ke-21, bahwa Harun dan anak-anaknya harus mengatur agar lampu itu tetap menyala. Oh no! Ini satu tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Berarti minyak zaitun itu harus tetap ada. Sementara mereka demikian sulit untuk mendapatkan pohon zaitun. Ya, ini nalar kita diuji habis-habisan untuk mampu mencermati cerita-cerita di kitab Keluaran ini. Tergantung apakah Anda memang mempercayai ini sebagai satu peristiwa yang pernah terjadi pada dahulu kala, ataukah Anda mempunyai konsep pemikiran yang berbeda. Itu tergantung dari yang kita sebut iman. Iman kita terhadap cerita ini bagaimana. Karena iman adalah percaya walaupun tidak melihat. Apakah Anda percaya dengan hal ini? Ya, kembali terserah kepada Anda. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ke-21 ayat dari pasal ke-27 kitab Keluaran telah kita bahas. Masih tetap sama seperti dengan episode terdahulu, bahwa kesimpulan dari cerita-cerita ini masih merupakan misteri. Masih merupakan pertanyaan bagi diri kita sendiri. Apakah kita mempercayai hal ini atau tidak? Ini tergantung dari konsep berpikir kita. Jika memang Tuhan membimbing bangsa Israel, tentunya mereka akan dengan mudah menemukan kayu penaga. Ada tempat yang begitu subur di daerah padang pasir, mereka bisa menemukan bahan-bahan yang diinginkan oleh Yahweh ini untuk membuat tabut perjanjian, membuat kemah suci, membuat kandil dan segala perabotan yang ada untuk bisa digunakan untuk ibadah. Ya, anggap saja demikian. Itu untuk menyelamatkan iman Anda.
ketimbang Anda tidak mempercayai cerita ini. Inilah yang channel ini dikembalikan lagi kepada diri Anda. Apakah Anda memang orang beriman yang hanya menerima ucapan dari pendeta-pendeta Anda mengenai cerita ini sebagai sesuatu yang memang demikian, ataukah Anda menggunakan logika berpikir Anda bahwa ini sesungguhnya cerita hoax? Dengan maksud apa cerita ini diberikan kepada kita? Nah, ini Anda harus menelusuri berdasarkan pengalaman hidup Anda di dalam bertemu dengan Tuhan Anda sendiri. Sebagai host dari channel Sang Penghujat, saya hanya memberikan satu ulasan-ulasan kepada Anda untuk meningkatkan keyakinan Anda sendiri. Sampai akhirnya Anda mempunyai konsep ketuhanan berdasarkan diri Anda sendiri. Bukan karena framing, bukan karena dogma-dogma dari pendeta-pendeta Anda. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk episode kali ini saya sudahi sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Harapan saya kita dapat bertemu kembali di episode mendatang untuk masih tetap melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Keluaran ini. Besar harapan saya juga kepada Anda semua yang telah menyaksikan video-video di channel Sang Penghujat ini untuk berkenan membagikan informasi ini kepada rekan-rekan Anda, saudara-saudara Anda, siapapun juga, sekaligus untuk bisa berdiskusi bersama. Silahkan tulis komentar Anda di tiap-tiap tayangan yang ada. Setiap masukan Anda, apapun itu, sangat saya hargai. Saya berterima kasih untuk itu. Sekali lagi, saya selaku host dari channel Sang Penghujat ini banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan. Dan kita bertemu kembali di episode mendatang. Shalom.